Mas sampaikan pelaksanaan Rakernis Gabungan 5 Divisi Polri ungkap kasus TPPO modus program magang dan perkembangan operasi ketupat 2024. Pelaksanaan rapat kerja teknis gabungan divisi, ya, ada 5 divisi Polri. Yang pertama yaitu rapat kerja teknis gabungan divisi Humas Polri, divisi Propam Polri, divisi Hukum Polri, divisi TIK Polri, dan divisi Hub Inter Polri pada tahun anggaran 2024. Rekan-rekan perlu diketahui pada hari ini tanggal 22 Maret 2024 telah dilaksanakan Rakernis Gabungan divisi kelima yang ada di Polri, dan tentunya ini perlu kami sampaikan pelaksanaan Rakernis Gabungan divisi dibuka oleh Bapak Kapolri dengan turut serta dihadiri seluruh pejabat utama di Polri dengan tema jajaran divisi Polri siap mendukung stabilitas Kamtibmas yang kondusif dalam proses demokrasi guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini yang diusung pada tema rapat kerja teknis tahun anggaran 2024. Kemudian juga harapannya semua divisi memiliki fungsi yang strategis, ya. Baik peran, fungsinya yang strategis, maka diperlukan peningkatan teknis dan taktis pada Rakernis ini dalam mengantisipasi setiap perkembangan dinamika faktual, serta juga diharapkan mampu melakukan kerjasama. Selanjutnya terkait adanya pengungkapan tindak pidana perdagangan orang TPPO, ya, yang ada di Jerman. Rekan-rekan telah ketahui, Bareskrim telah menyampaikan Polri telah mengungkap kasus TPPO modus yang dilakukan dengan program magang atau foreign job untuk mahasiswa ke Jerman. Namun faktanya yang telah disampaikan dan diketahui, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural sehingga korban tersebut tereksploitasi, ya. Polri tentunya akan menjelaskan di sini mendapatkan informasi awal dari KBRI di Jerman terkait dengan awal adanya 4 orang mahasiswa yang datang ke KBRI untuk mengikuti program foreign job. Setelah dilakukan pendalaman, hasil yang didapat bahwa program ini dijalankan sebanyak ada, ini masih proses pendalaman, ya, beberapa universitas di Indonesia dengan total mahasiswa juga yang diberangkatkan ini sebanyak 1.407 mahasiswa dan 33 universitas. Tentunya ini secara kronologis sudah disampaikan oleh Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Umum, ya. Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia, ya, berada di Indonesia karena memang kontrak program magang ini telah habis per Desember 2023 yang lalu. Sehingga rekan-rekan kemarin yang bertanya, untuk korban seluruhnya sudah di Indonesia, ya. Dan Polri telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu ER, A, SS, AJ, dan MJ. Tentu proses ini masih secara simultan dilakukan proses penyidikan oleh penyidik, dan pertanyaannya kemarin dari rekan-rekan apakah bekerja sama? Tentu berkolaborasi, ya, baik dengan KBRI, kemudian juga dengan pihak Mendikbud, ya, seluruhnya apa dalam langkah-langkah penyidikan yang memang perlu dilakukan untuk mengungkap peristiwa ini, tentu kita akan melakukan kerjasama dengan stakeholder.
Kemudian kami perlu kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat ya untuk dalam rangka menghadapi nanti mudik dan tentu balik ataupun melaksanakan silaturahim pada perayaan ibadah Idul Fitri. Yang pertama, bagi masyarakat agar memilih waktu atau tidak melakukan mudik pada waktu puncak mudik ya, dan arus balik, atau masyarakat dapat memilih waktu berangkat maupun kembali yang tepat untuk menghindari kemacetan. Maka dari itu tetap monitor setiap perkembangan informasi yang ada. Yang kedua, siapkan diri maupun kendaraan serta terkait dengan elektronik pembayaran yang memang diperlukan untuk perjalanan seperti e-tol ya. Kemudian mentaati peraturan lalu lintas petugas di jalan dan menghormati pengguna jalan lainnya. Utamakan keselamatan sesama pengguna jalan lainnya guna menekan terjadinya kecelakaan lantas atau lalu lintas serta fatalitas korban kecelakaan. Kelima, bila lelah atau mengantuk, istirahat pada tempat yang sudah disediakan dan diharapkan tidak di bahu jalan tol ya. Ini pada khususnya tidak. Nah, namun demikian ini adalah misi operasinya juga operasi kemanusiaan. Silakan jangan memaksakan diri ya, setiap pemudik apabila merasa kurang fit atau badannya lelah bisa juga istirahat di tempat-tempat pos kepolisian, baik itu pos pelayanan terpadu atau kantor polisi seperti Polsek, Polres. Silakan manfaatkan untuk kembali, dan di situ juga nanti ada beberapa pos pelayanan yang secara terpadu akan memberikan pelayanan kesehatan. Apabila kurang fit juga bisa mengecek kesehatannya. Prinsipnya Polri akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pemudik. Bila rest area sudah penuh, agar tidak tidak memaksakan masuk ya, gunakan rest area yang berikutnya ya, sehingga tidak memaksakan kemudian menimbulkan antrian. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum melaksanakan perjalanan agar tentunya diberikan kesehatan dan keselamatan sampai dengan tujuan bersilaturahim dengan seluruh keluarga besar. Sekali lagi, bagi pengemudi roda 2, Polri mengimbau, kami tidak merekomendasikan untuk menggunakan kendaraan roda 2 pada saat melakukan mudik lebaran dikarenakan spesifikasi teknis kendaraan yang tidak diperuntukkan untuk perjalanan jauh, dan berdasarkan hasil analisa evaluasi pelaksanaan operasi sebelumnya ya, bahwa kendaraan roda 2 yang menyumbang korban kecelakaan lalu lintas tertinggi termasuk korban meninggal dunia. Untuk itu kami mengimbau bila ingin melaksanakan mudik tidak menggunakan kendaraan roda 2. Jika masyarakat ingin tetap menggunakan kendaraan roda 2, agar diperhatikan, yang pertama mengecek kondisi fisik dan kendaraan yang akan digunakan, siapkan perlengkapan pendukung untuk keselamatan dan juga surat kendaraan, tidak berbonceng lebih dari 1, gunakan standarisasi helm standar nasional Indonesia, tidak membawa barang yang berlebih. Apabila istirahat, tadi kami sampaikan segera istirahat. Apabila kondisi tidak fit, jangan memaksakan, silakan cek kesehatan di pos-pos pelayanan terpadu ya. Kemudian menaati peraturan arus lalu lintas, menaati peraturan lalu lintas dan menghormati kepada pengguna lainnya.